Beginilah kondisi pergerakan tanah di Jalan Lintas Nasional Medan Banda Aceh, tepatnya di kawasan Desa Kede Lungputu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidi Jaya. Sekitar ratusan meter Jalan Nasional Medan Banda Aceh itu juga nyaris amblas ke sungai yang ada di sisi jalan. Peristiwa ini terjadi lantaran tingginya curah hujan sejak beberapa hari terakhir, hingga menyebabkan debit air sungai meningkat. Sejumlah kios warga yang berjualan di sepanjang pinggir jalan pun ikut terdampak. Beberapa lapak dagangan warga rusak dan terpaksa dibongkar pemiliknya akibat pergerakan tanah. Sebagian aspal jalan terlihat turun sekitar 80 cm. Bahkan sepanjang lokasi kejadian itu kini telah dipasangkan garis polis line untuk menjaga keselamatan kendaraan yang lalu lalang. Sejumlah personil polisi lalu lintas dikerahkan ke lokasi untuk menjaga kelancaran dan keselamatan pengguna jalan di lokasi kejadian. Kapolres Pidi Jaya AKBP Ahmad Faisal Pasaribu menyatakan, kejadian pergerakan atau pergeseran tanah ini diduga akibat adanya pengikisan tebing sungai akibat derasnya air sungai di musim penghujan saat ini. Ya, ini memang ada amblas ya di Kecamatan Bandar Baru. Nah, ini sedang ditangani. Dugaan kita sementara ini amblasnya mungkin karena aliran sungai yang kencang, kemudian ada pohon jatum juga di pinggir sungai yang mungkin membuat aliran sungainya mengarah ke jalan. Ini sedang ditangani oleh Kepala Balai, ada di samping saya. Kemudian untuk rekayasa lalu lintasnya kita akan masang rambu-rambu agar memperlambat kendaraan, traffic pun, sama kita kasih polis line supaya masyarakat yang baik dari baik dari Banda Aceh maupun dari Medan bisa perlahan apabila melewati jalur ini. Anggota lantas turun untuk mengatur lalu lintas. Kemudian hari ini kita mengundang Kepala Balai sama Dinas PU Kabupaten untuk membantu kita untuk mengatasi permasalahan ini. Sementara itu, Heri Yugiantoro selaku Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Aceh menyebutkan, terkait amblasnya jalan ratusan meter di Pidi Jaya akan ada penanganan sementara dan kemudian akan dibangun jalan permanen selanjutnya. Dikarenakan ini merupakan jalur lintas nasional untuk kendaraan umum, apalagi tingkat kerusakannya sangat fatal dan berbahaya bagi kendaraan yang melintas di malam hari. Penanganannya ini ada dua tahap. Pertama penanganan sementaranya dulu, ya. Kemudian penanganan temannya. Ya. Kalau penanganan sementara kita berkoordinasi dengan dinas dan dari BWS Sumatera Selatan. Ya. Kami sedang menunggu kehadiran Pak Kapolres BWS untuk kemudian berkoordinasi penanganan bagaimana memadatkan bagian bawahnya. Baru kalau bagian bawahnya sudah ditangani, kita bisa menangani bagian atasnya lagi. Ini belum kita lihat berapa dalaman dari bawah sana itu perlu ada penanganannya. Tapi mudah-mudahan sih tidak dalam, kalau saya lihat ini tidak terlalu lempit, kita lihat di bawah 10 meter mudah-mudahan. Nah, ini perlu ada kehati-hatian aja bagi pengguna jalan bahwa ini ada hal yang yang penanganan segera, dan mohon pengguna jalan untuk tetap berhati-hati dan mengurangi kecepatannya. Ya. Tetap ini tidak boleh ada berhenti di sini ya, harus tetap jalan lajur terus gitu ya, supaya tidak ada kemacetan lalu lintas kita. Dari Pidi Jaya, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV.